Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Cynthia di Asiparhutar, Devin Formanzebua, Febrini Madaun, Graciela Simamura, serta saya Johannes Simarmata akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Pengaruh Kreativitas Guru sebagai Bentuk Peran Guru dalam Membangun Minat Belajar Peserta Didik. Baik, kita masuk pada pendahuluan latar belakang. Saat ini, seperti yang kita ketahui bersama, masa pandemi menyebabkan suatu perubahan yang cukup signifikan dalam sektor pendidikan, di mana pembelajaran akhirnya perlu dijalankan atau harus dijalankan secara online atau jarak jauh. Nah, kita dapat melihat perubahan-perubahan tersebut dari sisi peraturan, prosedur, metode yang digunakan, hingga minat siswa. Seperti pada PPL 1 yang penulis lakukan, penulis mendapati secara khusus kurangnya minat belajar siswa di kelas. Seperti ditinjau dari perilaku maupun apa yang terjadi selama proses belajar mengajar, presentasi dari kehadiran siswa sendiri mengalami penurunan, di mana seharusnya 100% menjadi 30%, itu pun perangkatan. Kemudian kita bisa lihat juga dari sikap siswa yang menjadi pasif, dan tidak ada rasa ingin tahu lebih terhadap pembelajaran yang sedang dianut atau dipelajari. Kemudian ada juga sikap acuh tak acuh terhadap pembelajaran yang diberikan oleh gurunya, dan masih banyak hal lainnya. Nah, melalui bentuk kurangnya minat belajar siswa ini yang beragam, maka dapat penulis asumsikan bahwasanya kreativitas guru perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Kenapa demikian? Karena peran guru sangat penting dalam membuat keefektifan pembelajaran menjadi lebih baik. Menurut Abdullah pada tahun 2016, kreativitas guru adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang guru untuk membuat atau menciptakan sesuatu hal yang baru ataupun mengkombinasikan hal-hal yang sudah ada sebelumnya agar menjadi sesuatu yang lebih berguna atau lebih mudah dimengerti. Kreativitas guru terdiri dari dua aspek. Yang pertama, kreativitas dalam memanajemen kelas, merujuk kepada susunan perencanaan kegiatan yang ada di dalam kelas, yang tujuannya untuk membantu siswa agar dapat belajar secara kolaboratif dan kooperatif, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian yang kedua, kreativitas dalam penggunaan media pembelajaran. Merujuk kepada media pembelajaran sebagai alat pendukung dalam proses pembelajaran. Tujuannya membantu siswa untuk memahami konsep abstrak yang ada, meningkatkan minat belajar siswa, mengurangi terjadinya kesalahpahaman dalam belajar, serta memotivasi guru untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuannya. Fokus kajian terhadap peran guru. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, guru atau tenaga pendidik merupakan anggota dari masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dan sejalan dengan Danu Miharja menganggap bahwa guru yang profesional memiliki peran utama dalam sistem pendidikan nasional dan kehidupan umumnya. Ia melanjutkan bahwa guru profesional dan idealnya dapat mempertanggungjawabkan setiap peran dan tugasnya, antara lain pemelihara, penerus, penerjemah, dan penyelenggara. Kita tahu peran guru bukan hanya mengajar. Menurut Gesner, guru dapat berperan menjadi pelatih, konselor, dan manajer belajar kepada siswa. Nah, guru Kristen juga sangat berperan penting di dalam sistem pendidikan. Menurut Knight, guru Kristen harus menjadi agen rekonsiliasi terhadap peserta didik. Ini dikarenakan guru Kristen itu sebagai bentuk pengabaran Injil kepada siswanya dan untuk melakukan pengembalaan terhadap peserta didik. Adapun peran guru sekaligus kerangka mengajar guru Kristen menurut Brummelen, yaitu guru sebagai seniman dan teknisi, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pembawa cerita, guru sebagai pengrajin, guru sebagai pelayan, guru sebagai imam, dan guru sebagai penuntun. Minat belajar siswa, menurut Uyum dan Warsa, minat itu adalah seberapa seseorang suka atau tidak sukanya terhadap sebuah rangsangan yang diberikan atau dorongan yang kuat bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang menjadi keinginannya. Nah, sedangkan menurut Tri Wahyudin, minat itu adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar dirinya yang semakin kuat atau dekat dengan hubungan tersebut. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa minat itu adalah suatu perasaan senang atau tidaknya serta penerimaan atau ketertarikan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. Menurut Rahmayanti, minat belajar siswa itu merupakan suatu faktor yang berasal dari dalam diri manusia dan berfungsi sebagai pendorong dalam berbuat sesuatu yang memberikan individu ke arah perhatian, kesenangan, keinginan, dan pengalaman secara sadar. Indikator minat belajar siswa itu yaitu ada perasaan tertarik dan senang dalam belajar, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, memiliki daya konsentrasi yang besar, memiliki perasaan positif dan kemauan belajar yang semakin meningkat,
serta adanya kenyamanan selama proses pembelajaran dan memiliki kapasitas dalam membuat keputusan terkait dengan pembelajaran yang diterima. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang guru untuk membangun minat seorang siswa dalam melakukan suatu pembelajaran, karena ketika siswa itu memiliki minat pada pembelajaran tersebut, tentunya akan memiliki harapan bahwa siswa ini cenderung aktif dan memahami materi dengan baik. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Menurut UKMA 2008, peserta didik adalah pribadi yang memiliki natur dosa, akan tetapi tetap memiliki kebebasan. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa peserta didik memiliki kemungkinan untuk melakukan dosa atau penyimpangan. Dan juga, tetapi sebagai pribadi manusia, peserta didik juga memiliki kebebasan atau berhak untuk mengambil pilihan di dalam kehidupannya. Nah, akibatnya dalam konteks pendidikan, bisa saja peserta didik ini tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik akibat natur dosa dan juga kehendak bebas yang dimilikinya tersebut. Oleh karena itulah dibutuhkan peran guru sebagai penuntut yang mampu untuk mengarahkan dan juga membawa peserta didik kepada kebenaran yang sejati, yaitu kepada kebenaran Allah. Yang kemudian kreativitas guru mencakup berbagai aspek, yaitu kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, hal ini dapat kita lihat berdasarkan pengalaman PPL 1 para penulis. Yang pertama, dalam kognitif itu guru mampu mendesain pembelajaran dengan menarik dan membangun, di mana penulis menjumpai bahwa guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi yang disesuaikan dengan materi pembelajaran yang diajarkan. Kemudian kemampuan kognitif ini juga mencakup kemampuan untuk memecahkan masalah, di mana ketika terjadi kendala jaringan, guru menggunakan sampai 3 device untuk mengajar. Nah, ini kita dapat melihat bahwa guru mampu untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dialaminya saat mengajar. Kemudian yang kedua, dalam afektif itu guru menegur siswa dengan nasihat yang membangun. Nah, di mana pada PPL 1 terdapat peserta didik yang bermain game online pada saat pembelajaran berlangsung. Di saat itu, guru tidak langsung menghakimi peserta didik ini, tetapi guru memberikan ajaran, memberikan nasihat yang membangun, dan juga mengarahkan peserta didik agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, dan psikomotorik itu guru mampu menggunakan teknologi untuk menolong siswa dengan pembelajaran. Nah, di sini guru juga memilih untuk melakukan penjelasan secara langsung atau sinkronus agar peserta didik lebih mudah untuk memahami pembelajaran yang diberikan. Kemudian guru juga di sini menggunakan berbagai platform media pembelajaran seperti Quizzes atau Kahoot, di mana ini dapat membangun minat siswa untuk mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab siswa di dalam pembelajaran. Yang kemudian di dalam hal kreativitas guru ini, guru dapat menjadikan Yesus sebagai teladan, yaitu dalam pasal 2001 dikatakan bahwa Yesus juga menggunakan metode mengajar yang bervariasi ketika Yesus memberitakan firman Tuhan ke berbagai daerah, yaitu menggunakan ceramah, perumpamaan, bahkan tanya jawab atau diskusi. Nah, di sini kita melihat bahwa sebagai guru Kristen, kreativitas dalam merancang pembelajaran di dalam kelas itu sangat diperlukan, baik dari segi metode pembelajaran, baik dari segi media pembelajaran, baik juga dari segi relasi antara siswa dan juga guru tersebut. Nah, kesimpulannya, guru dan peserta didik tidak dapat berjalan masing-masing di dalam pembelajaran. Peran guru sangatlah dibutuhkan agar proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Berdasarkan penjelasan pada pembahasan, kreativitas guru sangat berpengaruh dalam meningkatkan minat belajar peserta didik. Guru dapat mengambil perannya untuk menjadi seorang guru yang kreatif, di mana guru yang kreatif akan cenderung menghasilkan peserta didik yang kreatif, karena guru adalah role model bagi setiap peserta didik. Yang perlu kita ingat bahwa kreativitas guru dan peserta didik harus sesuai dengan kebenaran yang berasal dari Allah, yaitu kebenaran dalam Alkitab sendiri. Begitu. Baik, setelah kita menerima kesimpulan, maka sekarang kita ada di saran bahwasanya peran guru dalam mengelola kelas itu adalah hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah bagaimana guru harus memperhatikan metode yang digunakan di dalam kelas dengan mengimbangi perkembangan teknologi yang ada. Sehingga guru dapat memanfaatkan teknologi yang ada tersebut dalam membantu dalam menyediakan media pembelajaran maupun untuk menunjang kegiatan pembelajaran jarak jauh sehingga menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif. Sekian dari kami, terima kasih.